sekitar awal abad 8 Masehi, yakni saat Sanjaya berkuasa. Ia menyebut dirinya sebagai Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Namun leluhurnya diduga sudah mulai memerintah di Jawa Tengah sejak abad ke-7 Masehi yang diawali oleh Dapunta Sailendra sebagai pendiri Wangsa Sailendra. Pada waktu itu, nama kerajaannya belum diketahui karena belum ditemukan prasasti yang menyebutkan nama kerajaannya. Petunjuk justru diperoleh dari berita-berita Tiongkok abad ke-5 yang agaknya secara pengarsipan lebih baik. Dari data masa dinasti Sung yang berkuasa tahun 420 hingga 470 Masehi, menyebut Jawa dengan sebutan Sepo, kemudian berubah menjadi Holing pada dinasti Tang yang memerintah tahun 618 hingga 906 Masehi. Selanjutnya berubah lagi menjadi Sepo sejak 820 sampai 856 Masehi. Menurut Profesor Purbajaraka, di Jawa hanya ada satu dinasti yang berkuasa atas Mataram kuno, yakni dinasti Sailendra. Artinya, Sanjaya dan keturunan-keturunannya adalah raja-raja dari keluarga Sailendra yang menganut ajaran Siwa. Tetapi sejak Panangkara berpindah ajaran menjadi penganut Buddha Mahayana, raja-raja di Mataram kuno menjadi penganut Buddha Mahayana juga. Salah satu keturunan Wangsa Sailendra yang cukup menarik perhatian adalah Pramoda Wardani. Bukan hanya karena beliau adalah seorang raja perempuan, namun juga karena di masanya toleransi beragama begitu kental terasa. Agama Siwa dan Buddha hidup berdampingan. Bahkan bangunan-bangunan suci seperti candi pun tidak segan memadukan ciri khas arsitekturnya satu sama lain. Banyak ditemukan candi berarsitektur demikian di masa pemerintahannya. Nama Pramoda Wardani ditemukan dalam prasasti Kayum Wungan yang bertanggal 26 Maret 824 sebagai putri Maharaja Samaratungga. Menurut prasasti itu, ia meresmikan sebuah bangunan jinalaya bertingkat-tingkat yang sangat indah. Bangunan ini umumnya ditafsirkan sebagai Candi Borobudur. Sementara itu, prasasti Tri Tepusan yang bertanggal 11 November 842 menyebutkan adanya tokoh bergelar Sri Kahulunan yang membebaskan pajak beberapa desa agar penduduknya ikut serta merawat Kamulan Bumi Sambara, nama asli Candi Borobudur. Ditafsirkan Sri Kahulunan dalam prasasti tersebut sebagai permaisuri yang merujuk pada Pramoda Wardani, di mana suaminya Rakai Pikatan diperkirakan sudah naik tahta sebagai raja mewakili pemerintahannya. Namun ada pula yang menafsirkan Sri Kahulunan sebagai ibu suri layaknya Kunti dalam kisah Mahabharata. Profesor Buhari mengidentifikasi Sri Kahulunan sebagai ibu dari Pramoda Wardani alias istri dari Samaratungga. Sejumlah candi era kerajaan Mataram kuno dikaitkan dengan Pramoda Wardani. Salah satunya adalah Candi Sochiwan. Candi ini bukan dibangun pada masa pemerintahan Pramoda Wardani, namun oleh keturunannya yang diperkirakan adalah Dyah Balitung. Uniknya, Dyah Balitung sendiri beragama Siwa, sementara Pramoda Wardani beragama Buddha. Candi ini sempat terhubur lama akibat letusan dari Gunung Merapi, namun kemudian
ditemukan kembali pada tahun 1813. Keterangan tentang candi ini didapatkan dari beberapa prasasti yang sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Candi Sojiwan kurang lebih dibangun antara tahun 842 hingga 850 Masehi, kurang lebih pada kurun waktu yang sama dengan Candi Plausan di dekatnya. Menurut prasasti Rukam yang berangkat tahun 829 Saka atau 907 Masehi, diselenggarakan suatu upacara formal karena perbaikan desa Rukam telah dinyatakan selesai. Sebelumnya, desa ini hancur akibat letusan gunung berapi. Sebaliknya, warga desa Rukam diberi tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bangunan suci kerajaan yang terletak di Limbung. Bangunan suci itu diidentifikasi sebagai Candi Sojiwan yang fungsinya sebagai pendarmaan pada Nini Rakian Sanjiwara. Nama ini ditafsirkan sebagai Pramoda Wardani. Dengan demikian, menurut prasasti, Candi Sojiwan ini di bawah penjagaan dan pemeliharaan penduduk desa Rukam kala itu. Candi Sojiwan berada di kawasan di mana terdapat banyak candi, baik candi berlatar belakang agama Hindu maupun agama Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu, nenek moyang kita telah hidup harmonis dan sangat toleran. Bentuk dan ukuran candi di daerah Prambanan cukup beragam, sehingga tidak heran kawasan ini kemudian dianggap sebagai Taman Purbakala Nasional. Candi Sojiwan sendiri untuk pertama kalinya dilaporkan pada tahun 1813 oleh Kolonel Colin Mackenzie, seorang utusan Raffles yang kala itu ditugasi untuk mendata informasi kepurbakalaan di Pulau Jawa. Ia yang kala itu sedang meneliti peninggalan-peninggalan kuno di sekitar daerah Prambanan menemukan sisa-sisa tembok yang mengelilingi candi ini. Mengunjungi candi ini, Anda akan dibawa ke masa lalu, meresapi betapa nenek moyang kita telah mengajarkan toleransi beragama yang harus tetap kita jaga sampai kapanpun. Terutama karena kita saat ini telah dipersatukan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.